Diaspora hadir sebagai simbol kebangkitan bola sepak negara. Bukan satu, dua atau tiga, tetapi 7 pemain berdarah Latin menjejak Malaysia yang mencetuskan fenomena. Namun sekejap saja segala harapan itu musnah. Sanksi FIFA pada 7 pemain naturalisasi. Luka tak terlihat yang menggerogoti sepak bola Malaysia. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so. Dan perjalanan atlet yang dikorbankan. 7 pemain, 1 keputusan, 12 bulan hukuman. Tidak ada darah, tidak ada tangisan di lapangan. Tapi di balik layar, karir hancur, masa depan digantung, dan sepak bola Malaysia retak dari dalam. Hari ini FIFA menghukum, besok KFC pura-pura tidak tahu. Dan di tengah semua itu, 7 atlet naturalisasi jadi korban permainan orang-orang berjas. Sanksi yang tidak teriak, tapi membunuh. Sanksi FIFA ini bukan jenis hukuman yang berisik. Tidak ada pengumuman megah, tidak ada konferensi pers dramatis. Namun justru disitulah letak kebrutalannya. Larangan bermain 12 bulan bagi 7 pemain naturalisasi Malaysia adalah hukuman senyap yang mematikan. Karena bagi atlet profesional, 1 tahun 1 fase emas. Satu tahun, 1 kontrak besar yang hilang. 1 tahun, 1 kesempatan timnas yang tidak akan kembali. Dan rumor menyebut, FIFA tahu betul efek ini. Ini bukan hukuman teknis. Ini pukulan langsung ke karir. 7 pemain, 7 mimpi yang digantung. Mari bicara jujur. Para pemain ini bukan pejabat, bukan pengurus federasi, bukan penanda tangan dokumen. Mereka atlet. Mereka datang karena dijanjikan sesuatu. Rumor menyebut, mereka dijanjikan status aman, dijamin lolos administrasi, dijamin tidak akan bermasalah dengan FIFA. Namun ketika palu hukuman jatuh, yang menghilang pertama justru para penjamin itu. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, dan pemain hanya diberi 1 kalimat, "Kita tunggu situasi." Menunggu apa? Menunggu karir mati pelan-pelan? Malaysia bukan korban, tapi pemain. Narasi yang mulai dimainkan adalah Malaysia dizalimi. Ini serangan politik. Omong kosong. Rumor dari lingkaran FIFA menyebut dengan jelas. Ini bukan soal kewarganegaraan. Ini soal proses yang dipaksa cepat dan dipoles rapi. Jika semuanya bersih, mengapa dokumen dipertanyakan? Jika semua sah, mengapa FIFA sampai turun tangan langsung? Ini bukan cerita tentang negara kecil ditindas. Ini cerita tentang sistem yang bermain di zona abu-abu lalu kaget saat lampu dinyalakan. AFF bilang tidak ada apa-apa, FIFA bilang sebaliknya. Disinilah cerita berubah jadi menjijikan. Presiden AFC berdiri di depan publik dan berkata, tidak ada sanksi untuk timnas Malaysia. Tenang, diplomatis, penuh senyum. Sementara itu, rumor internal menyebut FIFA sudah mengirim surat notifikasi, rekomendasi pembatasan, dan daftar nama pemain terdampak. Pertanyaannya brutal dan sederhana. Apakah AFC bodoh? Atau sengaja pura-pura bodoh? Karena jika FIFA sudah menjatuhkan sanksi, AFC tidak punya hak membantah. Yang bisa mereka lakukan hanya satu, menunda kejatuhan. Federasi diam, pemain tercekik. Di Malaysia, suasana disebut mencekam. Tidak ada penjelasan detail ke publik. Tidak ada pembelaan terbuka terhadap pemain. Tidak ada transparansi. Rumor menyebut, pemain diminta diam. Agen diminta menenangkan klien. Media lokal diarahkan untuk mengecilkan isu. Kenapa? Karena jika pemain bicara, narasi bisa runtuh. Karena jika atlet buka suara, akan muncul satu pertanyaan berbahaya. Siapa yang menyuruh kami bermain sebelum semuanya aman? Perjalanan atlet, dari harapan ke jerat. Bayangkan ini dari sudut pandang pemain. Kamu meninggalkan negara asal,
mengubah identitas sepak bola, menerima tekanan publik, membela lambang baru. Lalu suatu hari kamu diberitahu, kamu tidak boleh bermain. Bukan karena performa, tapi karena dokumen. Tidak ada banding cepat, tidak ada ganti rugi, tidak ada perlindungan psikologis. Hanya satu kalimat dingin dari sistem global. Kamu tidak memenuhi syarat. Dan disinilah luka itu muncul. Bukan di lutut, bukan di engkel, tapi di kepercayaan. Sanksi ini pesan keras untuk Asia Tenggara. Rumor terkuat menyebut, FIFA sengaja membuat kasus ini jadi contoh. Pesannya jelas. Naturalisasi boleh, manipulasi tidak. Asia Tenggara selama ini dianggap longgar administrasi, terlalu politis, terlalu cepat mengejar hasil, dan Malaysia disebut-sebut menjadi titik api. Bukan karena paling bersalah, tapi karena cukup berani bermain cepat di bawah radar. Sayangnya, radar FIFA tidak pernah mati. Jika semua ini benar, siapa yang bertanggung jawab? Jika sanksi ini resmi dan diperluas, apakah federasi akan minta maaf ke pemain? Apakah kontrak yang rusak diganti? Atau atlet akan ditinggal begitu saja? Karena sejarah berkata satu hal pahit, federasi bertahan, pejabat bertahan, atlet yang hancur, luka yang tidak akan masuk statistik. Sanksi FIFA ini mungkin tidak tercatat sebagai gol bunuh diri, tidak masuk klasemen, tidak terlihat di papan skor, tapi dampaknya nyata. Ia menghancurkan kepercayaan, merusak mimpi, dan memperlihatkan wajah asli sepak bola modern. Yang kuat selamat, yang bermain di tengah, dikorbankan. Dan 7 pemain itu akan selalu diingat bukan karena golnya, tapi karena satu kalimat kejam. Kalian tidak pernah benar-benar aman. And make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.